Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang persiapan UN. Untuk IPA ya, kita sudah sampai pada nomor 18. Perhatikan model molekul berikut. Gas metan dan amonia memiliki rumus CH4 dan NH4 bila digambarkan partikelnya adalah CH4. Berarti terdiri dari berapa atom? C-nya 1 atom, ya. Misalnya C itu atom, saya kasih nama biru arsir ya, bentuknya biru arsir. H4 itu berarti ada 4 atom yang nempel pada atom pusat C itu. Nah, berarti CH4 yang paling mungkin adalah ini. Ini model CH4. Ya, jadi H ini sama-sama hidrogen, jadi bentuknya, ukurannya harus sama. Dan C ini harus berbeda sendiri, ya, sebagai atom pusatnya. Nah, ini adalah CH4. Kemudian NH3. Kalau NH3 ada atom nitrogen, ya, yang paling cocok digambarkan yang biru ini. Jadi atom nitrogen yang ditempeli atom hidrogen. Ya, kita lihat hidrogen warnanya hitam, ya, ukurannya sekian. Jadi atom itu ukuran dan besarnya itu harus sama, ya. Jadi untuk NH3 yang paling cocok adalah ini, NH3. Kenapa ini nggak cocok? Karena kita lihat atom hidrogennya ini nggak nempel sama apa yang merah ini yang kita gambarkan sebagai nitrogen. Ya, jadi ini kita modelkan sebagai nitrogen, ini hidrogen, ini hidrogen, ini hidrogen. Kalau ini kita gambarkan sebagai karbon, ini hidrogen ya. Ini hidrogen, ini hidrogen. Oke. Jadi yang benar adalah 1 dan 3 untuk CH4 dan NH3. 1 dan 3 jawabannya yang A. Sekarang kita lanjut nomor 19. Perhatikan skema pemisahan kamfer kapur barus. Ini kita menggunakan cara apa? Ini ada gelas arloji, ada es batu, gelas kimia pemanas. Ini kamfer bercampur kotoran. Ini dipanaskan. Dipanaskan akhirnya dia akan menyublim. Ya, setelah menyublim ini menyublim. Nyublim. Kemudian di sini terjadi deposisi. Ya, deposisi. Nah, akhirnya ini pemisahan ini dengan cara sublimasi. Ya, kita sublimkan dulu ya, terus kita redeposisikan di sini. Maaf ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau filtrasi itu penyaringan, sentrifugasi itu diputar ya secara sentrifugal, kromatografi itu seperti ditaruh di kertas tisu memisahkan tinta biasanya. Terus kertas tisunya itu dicelupkan di air, nanti akan naik airnya dengan konsep kapilaritas. Ya, kita lanjutkan. Nomor 20, larutan dapat dikategorikan menjadi larutan pekat dan encer. Ya. Jadi kalau larutan dikatakan pekat apabila, nah, oke. Kita lihat A, bersifat kental dan berwarna gelap. Ya, pekat itu biasanya memang kental, ya, dan warnanya biasanya itu gelap, tapi tidak harus. Ya, kadang-kadang kental tapi dia tidak gelap, ada juga, ya, kental dan bening ada. Mengandung lebih banyak zat terlarut lah ini loh. Kental itu mengandung lebih banyak zat terlarut, ini yang paling benar. Zat larutan yang dapat membentuk endapan tidak selalu, ya, karena setiap zat itu mempunyai kemampuan mengendap yang berbeda-beda. Ada yang mudah mengendap, ada yang susah mengendap. Larutan yang membentuk lapisan di bagian atas tidak juga. Jadi larutan yang mengandung banyak zat terlarut. Apa itu zat terlarut? Yaitu suatu larutan, misalnya larutan garam. Nah, larutan garam, ya, di sini garam kan dimasukkan, garam dalam 1 sendok ini dimasukkan. Ini adalah kalau dimasukkan ini yang terlarut. Nah, airnya biasanya air ini sebagai pelarut. Ya, ada terlarut, ini adalah zat yang akan dilarutkan, pelarut adalah mediumnya. Apakah harus air? Tidak harus, ya. Bisa juga minyak misalnya. Nah, ada beberapa senyawa yang tidak larut dalam air tapi larut dalam minyak misalnya. Jadi minyak bisa sebagai pelarut, tidak selalu air. Ya, tergantung. Tapi pada intinya kalau pekat, zat terlarutnya itu banyak. Ya, jadi zat yang dilarutkan itu banyak.
perbandingannya dibanding zat pelarut ya. Banyak itu dalam artian perbandingannya ya. Jadi bukan hanya jumlahnya. Jadi persentasenya zat terlarut terhadap pelarutnya itu besar ya. Jadi banyak ini dalam tanda kutip ya. Banyak ini sebenarnya dibanding ada keterangannya dibanding dibanding pelarutnya. Misalnya kalian satu sendok satu sendok makan garam kalian masukkan di segelas air ya, itu larutannya akan pekat. Tapi kalian masukkan 5 sendok misalnya, tapi 5 sendok ini dimasukkan dalam bak mandi gitu, yang isinya jauh lebih banyak ya, lebih encer ya. Jadi harus ada keterangannya sebenarnya dibanding pelarutnya. Jadi berapa persen zat terlarut terhadap pelarutnya, gitu ya. Kalau nanti kalian SMA namanya molaritas atau molalitas banyak sekali istilahnya, ya. Nomor 21 sekarang. Pada kemasan produk makanan kecil tertulis komposisi sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut dapat diperkirakan bahwa makanan tersebut berbahan baku apa? Ya, diperkirakan bahwa berbahan baku apa? Jelas potato. Potato ini bahasa Inggris ya, makanya bahasa Inggris juga penting. Ya, ini ada kentang. Kentang. Perisa keju, jadi rasanya mirip-mirip keju ya. Jadi bukan keju tapi rasanya seperti keju. Itu biasanya senyawa ester ya. Jadi perasa. Rasanya seperti keju hanya mengelabui lidah kita. Tapi nggak ada kejunya sebenarnya. Ya mungkin ya. Jadi perasa. Barbecue. Ya barbecue mungkin perasa juga ini ya. Pengemulsi nabati. Nah, apa itu maksud pengemulsi nabati? Nah, ini makanan itu mengandung lemak ya, biasanya dikasih lemak. Lah lemaknya biar bercampur merata dikasih pengemulsi. Letisin ini biasanya dipakai sebagai penstabil ya. Mononatrium glutamat ini penyedap rasa ya. Ini biasa kita sebut MSG ya, monosodium. Sodium sama natrium itu sama ya. Jadi kita menyingkatnya MSG ya, monosodium glutamat ya. Natrium dan sodium sekali lagi adalah sama. Garam, garam ini jelas memberi rasa asin ya, pengembang bikarbonat. Pengembang ini soda kue ya, pengembang bikarbonat. Jadi berdasarkan bahan baku ini adalah kentang berasa pedas. Nah, di sini enggak ada cabenya ya. Jadi rasanya enggak kalau berasa pedas. Kentangnya iya tapi pedasnya enggak. Cabe itu capsain. Ini adalah lemak yang menyebabkan pedas ya, atau secara eksplisit ditulis cabe gitu ya. Atau cili gitu ya. Kentang berasa gurih. Ya ini gurih. Kenapa kok gurih? Nah, mengandung garam sama keju ya. Ada rasanya rasa keju ya. Garam terus ada ini mononatrium glutamat ini pemberi rasa umami atau gurih ya, rasa umami atau gurih. Ya. Biasanya umami atau gurih itu pada protein. Nah, tapi ini enggak ada proteinnya ya. Sekali lagi hanya untuk mengelabui lidah kita. Nomor 22. Perhatikan fenomena berikut. Ya, fenomena abiotik. Abiotik itu yang mati atau tidak hidup. Tidak hidup. Ya, contohnya mayat. Oh, bukan ya. Itu Pak Ali bercanda ya. Jadi tapi memang iya. Tapi belum tentu di situ abiotik ya, ada bakteri-bakterinya itu hidup juga. Perhatikan fenomena berikut ini. Fenomena abiotik pada pernyataan di atas adalah nomor permukaan danau membeku saat musim dingin. Ini abiotik karena air adalah benda mati. Ya, tumbuhnya spora. Kalau jelas tumbuhnya spora, tumbuhan paku ini jelas makhluk hidup. Ya, jadi ini adalah biotik. Ya. Kemudian penipisan lapisan ozon. Nah, ini abiotik. Lapisan ozon ini atmosfer ya. Ini salah satu lapisannya lapisan stratosfer. Bertambahnya tanaman enceng gondok, jelas ini adalah biotik. Terbentuknya awan mengandung akibat kondensasi di udara. Oh, mendung kok mengandung. Terbentuknya awan mendung akibat kondensasi di udara. Ini jelas abiotik ya. Jadi yang abiotik adalah 1 ya, 3 kemudian 5. 1 3 5. Yang B. Nomor 23 ini kita perhatikan ini adalah gambar beruang lagi makan ya.
Dengan melihat kondisi beruang kutub pada gambar tersebut, maka ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh, ya, iya tumbuh dari kecil menjadi besar, tapi nggak terlalu eksplisit ada di sini. Berkembang biak ini yang oke, bernafas, ini kurang spesifik menunjukkan bernafas, ya. Jadi kita pilih pilihan yang lain. Bernapas rasanya enggak, kalau bernapasnya tidak secara spesifik menyebut bernapas ya. Membutuhkan nutrisi ini ya, oke. Beradaptasi, berkembang biak. Beradaptasi kita lihat warna kulitnya ya, warna tubuh bulunya yang tebal dan warnanya putih beradaptasi terhadap lingkungan salju. Yang warnanya putih juga tebal untuk mengatasi udara dingin. Ini rasanya cocok ini. Ya, berkembang biak dia kan punya anak-anak ya. Beradaptasi dengan lingkungan oke, membutuhkan nutrisi dan bernapas-bernapas ini kurang rasanya ya. Jadi kurang apa ya? Kurang menunjukkan kalau ini aktivitas bernapas gitu loh ya. Ada yang lebih cocok yaitu membutuhkan nutrisi karena lagi makan, beradaptasi karena memang suasana salju itu cocok dengan bulu-bulunya yang berwarna putih dan tebal ya, dingin kan, untuk mengatasi udara dingin, berkembang biak karena dia punya anak. Oke, kita lanjutkan. Nomor 24, perhatikan organ tubuh manusia berikut ini berdasarkan gambar tersebut organ yang membentuk sistem pernapasan. Ya, ini kita lihat sistem pernapasan. Yang depan ini namanya tenggorokan ya, tenggorokan. Jelas ini merupakan sistem pernapasan. Kalau nomor 6 itu enggak, ini adalah kerongkongan yang bagian belakang, itu kerongkongan. Kalau kerongkongan ini sistem pencernaan nanti ya. Kemudian paru-paru jelas enggak? Ya, ini jelas enggak, ini paru-paru. Oh, ini pernapasan ya? Maaf. Pernapasan paru-paru iya, ya. Paru-paru jelas iya. Ya, paru-paru. Kalau jantung ini sistem peredaran darah ini tidak, ya, jantung. Jadi untuk peredaran darah ini. Kalau nomor 4 ini rasanya enggak juga, ya. Kemudian nomor 3 rasanya enggak juga, ya ini. Yang tenggorokan dan paru-paru 1 dan 2 aja. 1 dan loh, enggak ada 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Harusnya 1 dan 2 saja. Ya. Atau ini kebalik ya. 6 dan 2 ada enggak? Jangan-jangan 6 dan 2. Adanya 6 dan 2, 1 dan 2 enggak ada. 2 jelas iya masalahnya, jelas paru-paru. Mungkin ini gambarnya seharusnya yang depan. Kalau ini bagian depan seharusnya ini yang tenggorokan. Iya, yang nyambung. Mungkin nggak tahu gambarnya kebalik atau apa, ini warnanya kok gini juga. Mungkin ini dalam kondisi ini mungkin kita bisa membalik ya. Mungkin ini yang sambungannya ke sini ini nggak begitu kelihatan maksudnya gambarnya. Gambarnya yang kurang pas. Ini saya besarkan ya. Mungkin ini dimaksudkan untuk menyambung ini ya, menyambung ke paru-paru. Mungkin ini yang diharapkan menjadi tenggorokannya ya. Jadi ini saya balik, tapi seharusnya tenggorokan yang depan. Ya, jadi mungkin ini yang dimaksud oleh pembuat soal ini sebagai tenggorokannya. Ini sebagai kerongkongan. Tapi gambarnya jadi tidak pas, seharusnya kerongkongan itu yang belakang, yang depan itu tenggorokan seharusnya. Tapi tidak ada di option. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini ya, terpaksa kita pilih 6 dan 2. 2 jelas pernapasan paru-paru, ya. Nah, jadi kita pilih 2 dan 6 saja. Ini pilihan terpaksa ya. Seharusnya 1 dan 2 seharusnya. Menurut saya seperti itu. Kita lihat nomor 25, interaksi makhluk hidup ditunjukkan pada gambar. Ini adalah ikan badut dengan anemon laut. Ya, ini adalah mutualisme. Ya. Terus ini jelas parasit. Ini adalah tali putri yang ada di tanaman perdu. Ini parasit. Ini mutualisme. Ya. Mutualisme ini adalah saling menguntungkan antara bunga dengan lebah. Kalau ini predasi. Nah, di sini mutualisme, parasit, mutualisme, predasi yang A. Ya. Komensalisme, parasit, predasi jelas enggak yang lain. Oke, kita lanjutkan saja langsung nomor 26.
Perhatikan dua daerah yang mempunyai kepadatan penduduk berbeda. Berdasarkan data tersebut, tabel kemungkinan yang dapat terjadi adalah kita lihat populasinya. Di sini jumlah penduduknya sekian, luasnya sekian, ya. Populasi ya adalah jumlah penduduk, ya, jumlah penduduk dibagi sama luas wilayah. Nah, ini langsung saja kita bagi masing-masing ya 750 ya dibagi 50, 750 dibagi 50 sama dengan 15. Ini populasinya adalah 15. Kemudian satuannya jiwa per kilometer persegi ya. Clear ini 600 bagi 40 dibagi 40 ini sama dengan 15 juga. Kalau yang ini 350 bagi 45. 350 dibagi 45 sama dengan 7,7. 7,7 ini yang paling sepi ini ya. Kebutuhan air bersih di daerah C lebih besar daripada B. Enggak, kalau populasinya lebih kecil, kebutuhan air bersih juga lebih kecil ya. Pencemaran daerah A lebih rendah daripada B. A lebih rendah enggak. Kalau populasinya sama, biasanya pencemarannya kurang lebih sama. Pencemaran daerah A lebih tinggi dari C. A lebih tinggi dari C ini yang benar, ya. A dan B itu sama dan itu lebih tinggi dari C, ya. Populasinya lebih besar. Kebutuhan pangan B sama dengan C, beda. Kebutuhan pangannya yang lebih padat ya lebih banyak, oke. Dan kebutuhan pangan ini kebutuhan pangan B sama besar dengan C. Kebutuhan pangan itu ya dilihat dari berapa banyak jiwanya sih, lebih ke situ ya. Tapi jelas ini salah. B lebih besar. Oh, benar ini ya. B itu 6.000 jiwa, C itu 3.500. Harusnya benar juga ini. Ya, kebutuhan pangan B sama sama besar. Ya, bukan sama besar ya. Ini 600 jiwa, 350 jiwa. Ini salah. Ya. Jadi yang jelas C benar, pencemaran A lebih tinggi dari C karena A ini penduduknya lebih banyak dan populasinya lebih padat. Oke. Kita akan lihat nomor 27. Berikut hasil pengamatan sekelompok siswa di suatu tempat di pinggir sungai. Kemungkinan yang terjadi pada perairan itu adalah ikan kecil banyak yang mati, suhu air naik 2 derajat Celcius dari semula, air sungai berbau busuk, penduduk sekitar menjadi gatal setelah mandi di sungai itu. Ya, kemungkinan ini terjadi pencemaran pasti ya. Perairan tersebut kekurangan oksigen sehingga organisme mati. Perairan tersebut kekurangan karbon dioksida sehingga organisme mati. Perairan terjadi proses pembusukan hingga terjadi kenaikan suhu air. Ikan tidak dapat bernapas karena insang tidak berfungsi sebagai ini yang nggak mungkin ya. Kekurangan oksigen organisme mati ini agak mungkin ya karena banyak ikan kecil mati. Perairan tersebut kekurangan karbon dioksida rasanya ini enggak. Perairan tersebut terjadi proses pembusukan sehingga terjadi kenaikan suhu air ini ya. Ya, pembusukan ini terjadi karena banyaknya limbah, ya arahnya ke sana. Jadi tapi yang paling cocok banyak ikan kecil mati ini kekurangan oksigen sebenarnya ya. Berbau busuk tapi juga penduduk sekitar menjadi gatal. Ini yang paling cocok ini yang D, yang C. Perairan tersebut terjadi proses pembusukan. Pembusukan ini adalah pembusukan dari limbah seharusnya ya, hingga terjadi kenaikan suhu air ya. Selain suhu naik ya, air berbau busuk ini juga mendukung yang ini. Gatal ini iya karena banyaknya pencemaran. Yang dibusukkan pasti pencemaran kan gitu. Ikan kecil banyak yang mati. Pembusukan dilakukan oleh bakteri pembusuk dan dalam proses pembusukan butuh oksigen karena proses pembusukan butuh banyak oksigen yang diserap oleh organisme mikroorganisme pembusuk, akhirnya kadar oksigen di dalam air menjadi turun. Ya, itu korelasinya. Sekarang nomor 28 sekalian ya, kita kerjakan. Nah, ini perhatikan tumbuhan berikut ini adalah ini tumbuhan kedelai, kebalik. Nah, kita lihat tumbuhan berpembuluh, tidak berpembuluh jelas nomor 1A. Tumbuhan berpembuluh. Ya, ini salah satu ciri dari tumbuhan memang memiliki pembuluh ya. Tumbuhan berbunga tidak berbunga jelas 2A, yaitu tumbuhan berbunga ya. 1A, 2A, 1A, 2A. Biji terbuka, tertutup. Dia itu termasuk biji tertutup ya, bukan biji terbuka. 3A. 3A. Bijinya itu tertutup dalam ini ya,
ada penutup bijinya ya ini. Ya tertutup kan nggak kelihatan bijinya. Kayak melinjo itu baru terbuka kelihatan bijinya. Biji berkeping dua, ya berkeping dua, termasuk dikotil. Ya, dia mempunyai akar tunggang kedelai itu. Berbunga kupu-kupu, 5A juga semuanya A. Ya, jadi yang A ini. Ya, bukan trompet seperti tereong. Jelas kedelai, kedelai lagi. Nomor 29. Ini sudah ya, nomor 28. Kontraksi otot bisep. Nah, ini adalah otot bisep. Bisep. Nah, ini adalah otot tricep. Ya. Kontraksi otot bisep menyebabkan sendi engsel bergerak sehingga menggerakkan tulang hasta dan pengumpil. Sendi dan tulang tersebut ditunjukkan nomor. Nah, ini bisep itu sendi engsel itu adalah nomor 3 ini, sendinya. Ya, nomornya adalah 3. Kontraksi otot bisep menyebabkan sendi engsel bergerak sehingga menggerakkan tulang hasta dan pengumpil. Sendi dan tulang tersebut ditunjukkan oleh nomor, sendinya adalah 3. Ya. Tulang hasta ini yang lurus sama kelingking kita, berarti yang bawah. Ya. Tulang hasta itu nomor 4. Ya, 3, 4. Pengumpil yang lurus dengan jempol tangan kita. Ya, ini pengumpil, berarti nomor 5. 3, 4, 5. Jadi jawabannya yang D. Ya. Soal berikutnya. Nah, ini kita paskan ya. Nomor 30 sekarang, fungsi organ yang ditunjuk adalah hati. Hati-hati dengan hatiku. Oke. Hati. Fungsi organ ini adalah untuk dalam pencernaan akan menghasilkan empedu. Ya, ini kantong empedunya warna hijau ini, empedu. Fungsi empedu adalah mengemulsikan lemak. Hati juga berfungsi untuk menetralisir racun. Ya, fungsi organ yang itu adalah mencerna makanan, mekanis dan kimiawi bukan. Mekanis dan kimiawi itu lambung. Ya. Mengasamkan makanan dan mengaktifkan pepsin organ ini lambung. Ini juga lambung. Menghasilkan enzim yang mengubah protein menjadi pepton. Ini adalah pankreas. Ya, ini pankreas itu yang ini, pankreas, ya. Bawahnya lambung. Menghasilkan sekret yang berfungsi pengemulsi lemak. Ini benar, ya. Empedu ini adalah sekret pengemulsi lemak. Sekret pengemulsi lemak. Ini adalah empedu, ya. Sekret itu apa? Bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin. Oke. Kita lanjutkan nomor 31, perhatikan gambar sistem organ peredaran darah di bawah ini. Ya, ciri pembuluh darah yang ditunjuk huruf X, ya. Ini ada berwarna biru, ya, ini berarti pembuluh balik, ya, atau pembuluh vena, ya, vena. Ini vena. Ya. Memiliki ciri-ciri pembuluh darah huruf X adalah aliran darah menuju jantung, benar. Dinding tipis dan kurang elastis, ini benar. Dinding tebal ini salah, katup semi luminaris dan dinding tebal elastis ini yang bikin salah. Dinding kuat, nah ini yang bikin salah. Ya, yang benar adalah yang A. Aliran darah menuju jantung, ya, nanti masuk ke bilik kanan, ya, serambi kanan dulu, bilik kanan, lalu ke paru-paru untuk diganti dengan oksigen lagi, ya. Kita sekarang nomor 32, perhatikan sistem organ respirasi. Respirasi itu pernapasan. Ya, tempat resonansi suara dan penyaring benda asing yang masuk ditunjukkan oleh nomor nomor 1 ini, ya, 1 resonansi suara dan menyaring benda asing. Jadi resonansi suara itu nomor 2, ya, di pita suara, dan menyaring benda yang masuk itu nomor 1. 21 ada enggak? Ya, mungkin yang dimaksud 1 dan 2 ya. Enggak berurutan mungkin. Ya, jadi kita jawab aja yang A. Ya, resonansi suara dan penyaring benda masuk. Penyaring benda masuk ini sebenarnya disaring mulai dari hidung sampai ke sini disaring ya, pakai bulu-bulu rambut hidung, ya. Oke, di sini ada pita suaranya.
Jadi kita 1 dan 2 aja, itu jawaban terbaiknya. Kemudian nomor 33, perhatikan proses yang terjadi pada ginjal berikut, proses yang terjadi pada tubulus contortus proximal. Misalnya ini adalah glomerulus, ini adalah capsula Bowman, nah ini adalah tubulus contortus proximal atau TKP. Ya, ini lengkung Henle, terus tubulus contortus distal TKD, baru masuk ke tubulus collectivus, tubulus collectivus, ya. Nah, ini lengkung Henle. Contortus proximal ya di sini ya. Ini ada TKP, menyaring darah ini bukan. Ini adalah fungsi dari glomerulus. Penyerapan kembali gula ini iya, terjadi reabsorpsi. Proses di sini adalah reabsorpsi. Ya, reabsorpsi asam amino oke, menampung filtrat glomerulus ini kapsula Bowman ini. Ya, ini adalah kapsula Bowman. Jadi 2 dan 3 adalah jawabannya. Jawabannya yang C. Nomor 34. Ini adalah daun ya. Jaringan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan jaringan angkut ditunjukkan tempat fotosintesis adalah nomor 1. Ini di jaringan pagar atau jaringan pagar juga bisa disebut sebagai jaringan palisade. Ya. Ya sebenarnya di nomor 2 juga terjadi ya. Jadi 1 dan 2 ini benar ya, cuman lebih dominan di 1. 2 ini terjadi juga tapi lebih banyak ini karena kloroplasnya lebih banyak di palisade. Mungkin yang dimaksud adalah 1 dan jaringan pengangkut itu adalah jaringan sebagai proses fotosintesis dan jaringan angkut. Jaringan angkut ya 5 dan 6 ini boleh salah satunya. Jadi bisa 1 dan 5 atau 1 dan 6. Ada 1 dan 4 jelas enggak, 2 dan 6 oke. 2 ini juga terjadi fotosintesis ya. Ya ini terjadi fotosintesis. Ya di 2. Dan 6 ini juga merupakan jaringan pengangkut. Jadi jawaban terbaik adalah yang 6. Ini adalah jaringan spons. Ya, kalau nomor yang bawah ini spons. Ya. Jadi di sini juga terjadi fotosintesis walaupun enggak sebanyak jaringan palisade. Ya. Jawaban terbaik 2 dan 6. Kalau ini juga terjam transport ya, ada xilem, ada floem di situ. Ya, oke. Loh, nomor 34 sudah. Kita sekalian nomor 40 nanti ya. Sekarang sudah nomor 35. Perhatikan gambar percobaan fotosintesis berikut ini ya. Kita lihat di sini fotosintesis percobaan Eggenshaus ya. Perhatikan gambar percobaan ini. Prediksi yang dapat diambil dari perangkat percobaan di atas, yang jelas fotosintesis di sini terjadi lebih bagus karena ada tambahan CO2 dari NH4CO ini akan menghasilkan CO2 sehingga merupakan bahan baku fotosintesis ya dari hidrilla. Ada sinar ya, ini adalah untuk energinya. Jadi ini pasti paling bagus. Tandanya adalah nanti oksigen yang dihasilkan paling banyak. Percobaan A menghasilkan gelembung lebih sedikit, ini enggak. Gelembung udara di A lebih banyak dibanding gelembung udara di B, ini yang benar. Ya, gelembung udara yang ada di sini sebenarnya adalah oksigen hasil fotosintesis. Ya, sebenarnya limbahnya sih. Fotosintesis sebenarnya inginnya menghasilkan gula ya. Percobaan gelembung enggak, gelembung udara dihasilkan percobaan merupakan oksigen. Iya sih, tapi memang kedua-duanya terjadi karena pembedanya adalah yang B. Oke. Nomor 36, oogenesis pada sistem reproduksi wanita berlangsung di oogenesis ada di ovarium. Jadi sistem reproduksi wanita itu kalau digambarkan seperti ini kurang lebih. Nah, ini adalah tuba falopinya. Nah, ini adalah ovariumnya ada di sini. Nah, pembuatan sel telurnya di sini. Ya, jadi ini adalah ovarium. Sedangkan ini ada infundibulum di sini, ovarium yang sudah diovulasikan, sel telurnya akan masuk ke tuba falopi. Kalau tidak ada pembuahan, dia akan meluruh. Ya, ini adalah uterus dan ini di sini ada serviks. Ya, oke. Nomor 37 sekarang. Nomor 37, kelangsungan hidup suatu organisme berhubungan dengan kemampuan penyesuaian diri terhadap habitatnya. Berikut ini contoh kemampuan tersebut. Pernyataan yang merupakan adaptasi fisik atau morfologi, ya, fisik, ya. Ditunjukkan nomor, elang memiliki kuku tajam, kuat dan kuat untuk mencengkeram, ini benar.
Kanguru memiliki kantong penyimpan anaknya. Ini benar juga ya. Gurita saat terancam akan mengeluarkan tinta hitamnya. Ini tingkah laku. Tingkah laku. Karnivora memiliki tipe gigit taring yang dominan dan kuat. Ini iya. Ya. Ayam saat merasakan dingin akan bergerombol. Ini tingkah laku. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Jawaban A. Nomor 38. Peternak ingin mendapatkan bibit unggul dengan melakukan persilangan bebek postur kecil telur banyak ya dan bebek postur besar telur sedikit. F1 yang dihasilkan, F1-nya menghasilkan bebek berfenotip postur besar telur sedikit. Postur besar ya, jadi BB kan besar ya, pasti B besar B kecil ya. Ini adalah heterozigot karena ini adalah filial pertama. Ya, menghasilkan bebek berfenotip telur besar dan postur besar dan telur sedikit. Jadi S besar, S kecil, ya. Telur sedikit ternyata lebih dominan ya, karena muncul di filial pertama. Besarnya kemungkinan muncul bebek bertelur besar ya, postur besar ya dan telur banyak. Kalau postur besar dan telur banyak, besar ini kan dominan. Ya, telur banyak adalah resesif. Pasti nanti yang diinginkan adalah kemungkinannya besar ini banyak. Banyak ini kan resesif ya. Ya sedikitnya berarti kedua-duanya S kecil atau besar S kecil kan seperti ini. Kita punya apa? Perbandingan, ya perbandingannya adalah 9, 3, 3, 1. Jadi di sini nanti adalah bebek besar, telur yang dominan apa? Sedikit. Kalau ini nanti bisa bebek kecil, telur banyak, kecil ini besar ya, besar telur sedikit, ini besar telur banyak. Ya, ini kecil telur banyak. Ini yang paling resesif, ini kecil telur banyak. Jadi yang diinginkan adalah besar telur sedikit. Kemungkinan muncul besar telur banyak ya, besar telur banyak ya. Ini adalah yang angka 3. Jadi peluangnya adalah 3 dibagi total semuanya kalau dihitung adalah 16 ya. 3/16. Ini adalah kayak persentasenya ya. Nanti kali 100%, dikali 100. Ya, ini adalah 3 ya bagi 16 ya sama dengan ya kali 100 sama dengan 18,75. Jadi yang B ya. Kalau kalian ingin detailnya, kalian bisa dari gamet ini ya. Kalian bisa bikin seperti ini. Apa kemungkinan gametnya adalah besar ya. Ini kalau disilangkan dengan sesamanya ya, besar sedikit ya. Nanti besar kok besar. Ini B besar B kecil ya. B besar S besar, maaf, B besar S besar, ya, B besar S kecil, terus kemudian B kecil S besar, ya, B kecil S kecil. Nanti ini adalah induk yang jantan misalnya ya, ini induk yang betina, kalian bisa bikin besar, B besar S besar, B besar S kecil, B kecil S besar, ya, B kecil S kecil. Dan kita akan tandai, ya ini apabila kalian inginkan detailnya ya. Di video yang pertama belum saya berikan detailnya. Ya, ini daerah yang besar dan telur banyak, ya. Besar dan telur banyak, asal ada B besarnya pasti besar. Ini semuanya besar. Ya. Ini besar, telur banyak. Ini kedua S-nya harus kecil. Ya, berarti B-nya harus ada B besarnya, S-nya harus keduanya kecil. Berarti ini. Ya, S-nya kecil dan mengandung B besar. Ya, pasti besar, satu aja. Ya.
Satu aja ada B besar, pasti B besar. Ini B besar, B kecil, S kecil, ya. Ada B besar satu, pasti dia besar. Kalau untuk telur banyak harus keduanya S kecil. Terus kemudian ini, di mana B besar, ini di sini. Ini ada mengandung B besar dari sini, B besar, B kecil, S kecil, ya. Terus yang S kecil lain adalah ini, B besar ini pasti besar, terus S kecil. Terlihat di sini hanya ada 3, yang B-nya ada besarnya dan kedua S-nya harus kecil, ya. Kuncinya di sini. B-nya harus besar, kedua S-nya kecil, ya. Intinya kenapa dapat 3, karena di video saya yang sebelumnya ada yang tanya, dapat 9331 dari mana? Dari sini, ya. Oke. Nomor 39, proses pembuatan tempe ya menggunakan jamur Rhizopus oryzae. Memberikan manfaat bagi manusia karena ya protein kompleks dalam kedelai menjadi protein sederhana. Dia menguraikan protein ya. Ini jamur ini fungsinya seperti itu. Seorang memiliki kadar kolesterol dalam darahnya tinggi, dia dianjurkan untuk mengurangi makanan berlemak. Tingginya kolesterol tubuh dapat menimbulkan permasalahan serius. Kolesterol ini adalah lemak jenuh. Jadi mudah mengental ya. Jadi peredaran darah bisa terhambat karena plak dari kolesterol ya. Oke, ini sudah saya jawab ya di 3 video yang berbeda nomor 1 sampai 40. Semoga yang saya sampaikan ini bisa membantu kalian dalam menghadapi UNAS. Amin Allahumma amin. Jangan lupa selalu tersenyum. Mari kita selalu bersyukur dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.